mempelajari mengenai ucapan berbahagialah, ya. Puji Tuhan, mari kita tolong ditayangkan aja ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Kira mau dipuaskan? Yang mengaminkan ya, yang mau mengaminkan ya. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Ya, sudah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus
itu ingin supaya kita itu berbahagia. Sehingga pada khotbah Tuhan Yesus di bukit ada ucapan bahagia, berbahagialah, berbahagialah, ada 9 kali ya, berbahagialah, berbahagialah ya, macam-macam berbahagialah. Dan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi yang haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Kalau saya melihat, ya, kalau sekarang ini di tayangan-tayangan gitu ya, bagaimana mereka ini bukan orang Kristen, ya, bukan orang Kristen saja, bukan orang-orang Kristen, orang-orang yang menghujat Tuhan, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi mereka yang haus akan kebenaran, mereka yang haus akan Tuhan, maka Tuhan Yesus menampakkan diri pada mereka dengan macam-macam hal, ya, menampakkan diri sehingga mereka akhirnya percaya dengan berbagai hal. Ada yang begitu teoritis ya, ada yang begitu teoritis, mempelajari Alkitab, mempelajari, melihat mendetail sekali. Justru dia akhirnya menerima Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pada umumnya firman yang menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dan dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi berarti Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Mungkin sudah berkali-kali saya katakan, kalau manusia jadi Tuhan tak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang menjadi manusia, mau Tuhan menjadi apa saja mungkin terjadi. Ya, ada yang percaya Tuhan jadi buku. Ya, kalau Alkitab menuliskan hanya 1 kali ya, yaitu pada zamannya Musa, di dalam Roh batu itu Tuhan sendiri yang menulis, hanya 1 itu. Yang lainnya itu diberi hikmat, manusia diberi hikmat untuk menyampaikan apa-apa yang isi hati Tuhan sendiri. Ya, puji Tuhan. Cuma ada yang dikasih Tuhan. Saya ulangi bahwa Tuhan menghendaki supaya kita berbahagia. Berbahagia di mana? Di rumah misalnya. Berbahagia di rumah. Ya, berbahagia di sekitar kita. Karena itu, ya, kita akan menginjak atau kita akan melihat hubungan suami istri. Ya. Tetapi Alkitab menjelaskan hubungan suami istri ini adalah satu rahasia. Sebenarnya bukan sampai di situ saja, tapi hubungan suami istri ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan sendiri. Ada pelajaran yang mengatakan bahwa kabar mempelai, ya, jadi manusia ini sebagai mempelai Kristus. Kristus adalah mempelai laki-laki, manusia ini adalah mempelai perempuannya. Ya, ada pelajaran demikian. Dan rahasia ini besar kata firman Tuhan ya dalam Efesus, bahwa hubungan ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan, ya, si Tuhan. Dan hubungan ini ya, hubungan intim ya, atau kita coba ya di dalam kita baca dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 33 dan 34. Memang ini bukan khotbah untuk pernikahan, tetapi ya biarlah firman Tuhan menuntun saya untuk menyampaikan ini ya. 1 Korintus pasal 7 ayat 33 dan 34. Seorang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia menyenangkan suaminya. Jadi di dalam ayat ini sebetulnya yang titik
perhatiannya adalah bagaimana memuaskan pasangannya. Mungkin yang berkata lah ya, belum manten gimana? Yang belum manten itu adalah karena ini ada hubungan bahagia ini. Yang bahagia yang dimaksud ini ya, bukan hanya hubungan suami istri, tapi bahagia dalam satu rumah tangga. Kalau yang belum bersuami ya hubungan keluarga. Hubungan di keluarga itu bagaimana? Mungkin kumpul dengan kakak, mungkin kumpul dengan orang tua. Bagaimana harus menyenangkan mereka? Ya. Jadi bukan hanya suami istri harus, ya, suami istri harus. Pusatnya pada ayat ini adalah bagaimana memperhatikan, ya, suami memperhatikan istri, bagaimana istri menyenangkan suami, ya. Jadi satu hubungan itu, ya, satu hubungan suami istri, ya, kalau hubungan satu keluarga juga begitu, ya. Adalah dasar pertama adalah bagaimana cinta suami istri itu, ya. Dasar adalah pernikahan yang kuat. Dasar pernikahan yang kuat itu adalah cinta, saling mencintai, ya. Saya pikir di dalam rumah tangga juga begitu, ya. Bagaimana satu keluarga, anggota keluarga ini saling mencintai. Bagaimana kalau dalam satu rumah ada pertengkaran terus? Pernah saya melihat, ya, kakak adik sama-sama laki-laki, ya, dia tidak berbicara, bertahun-tahun tidak berbicara. Kalau perlu apa-apa ya sudah seenaknya gitu aja. Bagaimana, saya tidak habis pikir, ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini bisa menjadi satu rumah tangga yang bahagia? Wah, saya rasa tak mungkin, ya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah saling mencintai, suami istri saling mencintai. Iya, saya, adik-adik saya di luar kota semua, ya, itu bagaimana mereka mengharapkan saya datang untuk bermalam di rumahnya, ya. Itu menunjukkan bahwa mencintai bagaimana cintanya, ya, tentu cinta ada macam-macam, ya. Saya tidak bahas di sini, tapi cinta sebagai keluarga, ya. Kemudian berbahagia itu, ya, kalau suami istri, kalau yang masih bujang, ya, yang calon suami calon istri itu harus mencintai, baru boleh masuk dalam pernikahan nanti, ya. Kita harus tahu bahwa cinta itu adalah dasar yang kuat untuk membentuk suatu rumah tangga. Tetapi bahagia adalah kunci dari keberhasilan dari suatu pernikahan. Kebahagiaan itu adalah kunci dari suatu pernikahan, ya. Sekali lagi, cinta itu adalah dasar yang kuat untuk pernikahan. Tetapi kebahagiaan ini justru dasar yang kuat dalam suatu pernikahan. Yang sudah menikah, ya, bagaimana? Apakah kita masih mencintai istri, istri masih mencintai suami? Ya, harus itu, ya. Kalau tidak, ini akan ada tanda-tanda keretakan di kemudian hari. Tapi kalau ada saling cinta, tapi cinta saja nggak cukup. Mungkin menikah karena ganteng, aduh, ya. Nanti kalau sudah tua-tua, sudah jelek mukanya, ya. Seperti saya ini kata orang dulu ganteng, ya, apalagi waktu kecil, waduh, ganteng sekali katanya. Tapi setelah bukan dewasa, setelah tua begini, ya, gantengnya hilang, ya. Gantengnya sudah ganti putus saya, ganteng-ganteng lucu-lucu gitu, ya. Nah itu kalau suami sebagai suami istri, kalau dasarnya hanya ganteng, hilang. Karena itu harus cinta dan melanjutkan mempertahankan pernikahan, mempertahankan satu keluarga. Itu adalah bagaimana kebahagiaan dalam keluarga itu. Jadi jangan menganggap suami istri saja yang harus cinta, yang harus dipertahankan, tetapi di dalam keluarga ini juga harus dipertahankan, ya. Ini mengeluarkan kebahagiaan inilah yang bisa mempertahankan satu keluarga. Suatu keluarga, saya tadi katakan, apabila ada kakak adik sama-sama laki-laki, kalau sama perempuan tidak tahu, ya, saya tidak pernah tahu, ya, sama-sama laki-laki itu bisa nggak bertegur sapa,
tidak ngomong bagaimana ini bisa terjadi, ya. Bagaimana ini kebahagiaan dalam rumah tangga ini akan retak, ya. Dan di kemudian hari, apalagi nanti setelah kakak adik sama-sama menikah, ya, bagaimana bisa ada keharmonisan dalam satu keluarga, keharmonisan, kebahagiaan itu adalah direncanakan oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri mengatakan berbahagialah ini, berbahagialah 9 kali diucapkan supaya berbahagia. Sekali lagi bahwa hubungan suami istri ini adalah suatu rahasia yang sebenarnya hubungan sebenarnya adalah kasih, ya, antara Tuhan dan jemaatnya, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita melanjutkan lagi bagaimana, ya, kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 9, ya. Mungkin ini memang ada indikasi untuk orang-orang yang sudah menikah, ya. Haleluya. Pada pagi hari ini, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah kebahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari, ya. Semuanya dikasih Tuhan. Kita kerja untuk apa sebetulnya? Ya, kita kerja ya untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, ya. Cuma ada yang dikasih Tuhan. Karena itu nikmatilah. Apakah kita sudah menikmati? Ya, kita sudah menikmati hidup ini dengan istri, ya. Puji nama Tuhan. Kalau suatu rumah tangga mungkin dengan ayah ibu kita, apakah kita sudah menikmati suatu kebahagiaan dengan ayah, dengan anak kita, dengan ayah, dengan ibu kita? Apakah kita sudah menikmati? Kata Tuhan, nikmati. Tuhan menghendaki supaya keluarga ini berbahagia, ya. Itu Tuhan yang menghendaki supaya kita berbahagia. Karena itu kalau berbahagia ini kalau tidak ada Tuhan, ya susah, ya. Karena itu orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka itu akan dipuaskan. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kalau kita kembali lagi, kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kalau satu rumah tangga tidak ada Tuhan Yesus di sana, saya meragukan ada suatu kebahagiaan. Tapi kalau dalam satu rumah tangga di dalamnya itu ada Tuhan Yesus, wah, ya, memang di situ ada kebenaran. Dan kebenaran itu bukan kebenaran itu Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tetapi di samping itu kalau kita terima Tuhan Yesus, kita akan melakukan satu kebenaran di dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga itu boleh menjadi rumah tangga yang bahagia, ya. Sekali lagi bahwa kebahagiaan tidak ada di tempat lain. Kebahagiaan bukan karena harta, ya. Harta bisa lenyap, ya. Dalam sekejap harta itu bisa lenyap. Tetapi kalau ada Tuhan Yesus di dalamnya, harta itu akan tidak memerlukan harta itu. Ya, harta itu berpengaruh, tetapi satu kebahagiaan itu adalah karena ada Tuhan Yesus. Dan karena ada Tuhan Yesus itu, lalu ada sesuatu, yaitu ada saling memperhatikan. Tadi kita katakan memperhatikan bagaimana istri itu memuaskan suaminya, bagaimana suami itu memuaskan istrinya, menyenangkan maksudnya, ya. Bagaimana istri menyenangkan suami, bagaimana suami menyenangkan istri, ya. Itu adalah dasar. Bagaimana anak menyenangkan orang tua, bagaimana orang tua juga menyenangkan anak, ya. Umumnya ada terjadi hal-hal yang tidak simpul, ya, tidak set, ya. Orang tua ingin anak ini senang, ya, tapi anak ini, saya dikenal ada seseorang yang pada waktu itu anak ini pendiam, perempuannya pendiam, ya, pendiam, dan kita berikan aktif di gereja
main tamborin pada waktu itu, ya, suka tiap minggu main tamborin. Saya senang, ya, saya doakan mereka beri nasihat, ya, senang. Mereka aktif sekali, ya, puji Tuhan di gedung ini terjadi, ya. Tapi pada suatu ketika orang tuanya ini ingin menyenangkan anaknya. Orang tuanya ingin menyenangkan anaknya, diberikan sepeda motor. Nah, mulai apa? Mulai bolosan, sekolahnya bolosan. Karena ada sepeda motor kan, bisa melenceng ke sana. Saya tidak tahu melenceng atau gimana, ya. Tapi sejak diberikan sepeda motor, mulai bolosan dan sebagainya. Dan kalau sudah begitu ada upahnya. Wah, upahnya kalau sering bolosan itu tidak sebutkan ada upahnya kira-kira apa. Bapak Ibu tentu mengerti sendiri, ya. Jadi itu bagaimana sebenarnya ayah ini ingin menyenangkan anak. Sebenarnya ayah ini ingin menyenangkan, membahagiakan anak. Sebenarnya begitu. Tapi yang terjadi adalah anak ini menyalahgunakan kebaikan daripada orang tua, ya. Di sinilah karena apa? Karena mereka Kristus sudah mulai ditinggalkan. Nah, ini sudah mulai ditinggalkan. Kasih kepada Tuhan mulai pudar, ya. Pada kesempatan lain, ya, anak yang lain, ya, juga pemain tamborin, ya. Ternyata saya tahu kemudian ini adalah broken home, jadi keluarga broken home. Ayah ibunya tidak tahu sudah kemana, ya. Ya, pada suatu ketika ayahnya ini bisa bertemu dengan anak ini, ya. Kemudian ayahnya ini ingin menyenangkan anak ini, ya. Anak ini diberikan HP. Tadinya sebelum punya HP rajin, ya. Dia tiap minggu main tamborin, rajin ke gereja dan sebagainya, ya. Tapi kemudian ada HP. Apa yang terjadi? Sekarang cintanya kepada Tuhan. Jadi yang lapar dan haus akan kebenaran itu jadi mudah. Tidak haus akan kebenaran lagi. Haus akan apa? HP. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah kemudian anak ini menjadi punya kenalan dengan punk. Apa itu punk? Saya katanya nggak tahu. Ada yang tahu? Anak jalanan itu, ya. Akhirnya kenalan dengan mereka, ya. Dari HP ini punya kenalan dengan mereka. Akhirnya haus dan lapar akan Tuhan itu tidak lagi terjadi dan tidak dipuaskan lagi. Semuanya tidak merasa puas lagi. Saya nasihati. Akhirnya dia mengaku, kalau Om menasihati saya, sepertinya saya mau mengikuti nasihatnya Om itu. Tetapi kalau saya sudah pergi, ya, yang datang padanya itu adalah yang lain. Karena yang lapar dan haus akan kebenaran ini tidak haus akan kebenaran lagi, karena sudah diisi oleh kegiatan di HP ini. HP ini bagus sebenarnya, tapi kalau digunakan dengan salah, akhirnya anak ini boleh berhubungan dengan pengemis-pengemis jalanan itu, ya, dan akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Saya sangat sedih sekali. Dua jemaat, ya, yang tadinya rajin ibadah, rajin beribadah, rajin main tamborin, akhirnya boleh kacau. Karena apa? Karena itu tadi. Karena lapar dan haus akan kebenaran itu menjadi hilang. Karena lapar dan haus akan kebenaran itu menjadi hilang, dipuaskan dengan yang lain, dengan sepeda motor, dengan HP. Akhirnya haus akan kebenaran itu dipuaskan dengan yang lain, dan ternyata yang lain itu tidak membahagiakan, ya. Saya masih ingin supaya anak ini sekolah Alkitab, ya.
saya dekati, mau. Waktu dekat dengan saya mau, tapi saya pulang. Saya mungkin beberapa kali sudah menyampaikan satu ilustrasi bahwa ada anjing hitam dengan anjing putih bertengkar, ya, anjing hitam dengan anjing putih itu bertengkar, mana yang menang? Kalau misalnya anjing putih ini ya diberi makan, ya, anjing hitam ini tidak, ya, kemudian diadu lagi, anjing putih ini diberi makan, anjing hitam ini dibiarkan gitu, maka akhirnya anjing putih yang diberi makan ini akan menjadi menang. Demikian juga dengan jemaat ini, ya, karena dipuaskan bukan oleh lapar dan haus akan kebenaran, tidak dipuaskan oleh itu, tetapi dipuaskan oleh hal yang lain, dipuaskan oleh sepeda motor, dipuaskan oleh HP, akhirnya terbengkelai hubungannya dengan Tuhan, pudahlah hubungannya dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, bagaimana anak-anak ini, Tuhan? Saya doakan bagaimana ini, ya. Tetapi Tuhan tidak bisa memaksa supaya dikasih Tuhan. Apakah aku haus dan lapar akan firman Tuhan, ataukah sudah dipuaskan oleh yang lain? Tuhan tidak memaksa. Itu adalah keinginan kita sendiri. Apakah kita mau tetap haus dan lapar akan firman Tuhan? Apakah kita mau haus dan lapar akan kebenaran? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau itu kita laksanakan haus dan lapar, saya percaya bahwa kita akan dilindungi, kita akan dilindungi, itu kita akan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Ya, bukan berarti kita harus kaya dan tidak, itu saya tidak tahu, itu urusannya Tuhan. Tetapi ada satu kebahagiaan yang Tuhan rindukan. Dan kalau kita mau lapar dan haus akan firman Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan Yesus terus, maka saya percaya bahwa kebahagiaan itu akan dapat kita alami senantiasa. Saudara, nanti saya katakan bahwa rahasia ini besar. Itu kita bisa baca dalam Efesus pasal 5, ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-12 dan 32. Efesus pasal 5 ayat yang ke-32. Ya, demikian firman Tuhan. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Saya ulangi, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau tadi disampaikan bahwa yang haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran siapa? Bukankah kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri? Kalau haus dan lapar akan kebenaran itu, maka hubungan seperti suami istri ini akan bisa kita nikmati. Ayat 33 katakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlakulah, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah hormati suamimu. Ya, bagaimanapun juga, saya ulangi ya, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlakulah, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji nama Tuhan. Inilah. Jadi ada suatu hubungan di dalam Tuhan, ada batas-batas. Istri mengasihi suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, dan istri menghormati suaminya. Sekali lagi, ini adalah hubungan suami istri. Tetapi yang dimaksud oleh Alkitab adalah tidak terbatas sampai hubungan suami istri saja, tapi hubungan yang dimaksud oleh Alkitab adalah yang dikatakan tadi, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Bagaimana Kristus dengan jemaatnya itu mempunyai kasih yang luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan, saya ulangi, kebahagiaan ini adalah direncanakan oleh Tuhan, disampaikan oleh Tuhan supaya keluarga mempunyai kebahagiaan. Sekali lagi, kebahagiaan itu
adalah didasari oleh cinta. Tetapi cinta itu boleh mempertahankan suatu pernikahan, ya. Dan pernikahan itu dipertahankan kalau ada suatu kebahagiaan di dalamnya. Sekali lagi, yang dimaksud oleh Alkitab itu bukan terbatas pada hubungan suami istri, tapi yang dimaksud oleh Alkitab adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Harus ada cinta di dalamnya, sebenarnya juga harus ada komitmen, ya, harus ada pernyataan bagaimana kita mau setia kepada Tuhan. Disitulah nantinya akan terjadi suatu kebahagiaan. Nantikan kebahagiaan itu. Dan memang di dalam pengkhotbah tadi menasihatkan supaya kita menikmati, ya, menikmati hidup, menikmati kebahagiaan ini. Puji nama Tuhan. Ya, inilah suatu renungan firman Tuhan. Saya terbatas menguraikannya, tetapi saya sangat percaya, ya, walaupun sangat terbatas, tetapi sekali lagi yang dimaksud adalah bagaimana hubungan Kristus dengan jemaatnya, ya, yang bagaimana, kalau mungkin ada yang mengatakan yang jomblo gimana, kok tidak disinggung tadi, ya, yang punya pacar bagaimana, ya sudahlah. Biasanya ada orang yang mengatakan, ya, ada orang, mungkin di sini tidak ada, ya, tapi ada orang yang mengatakan, oh saya ini kok tidak laku, ya, di sana sini menolak saya terus, ya. Di Gendut juga ada begitu, ya, sampai umur lumayan kok tidak ada yang mau sama saya ini. Sudah menyatakan cinta ke sini ke sana, ditolak terus, ya. Apakah yang jomblo sudah pernah menyatakan cinta? Tidak. Cinta jangan-jangan cuma lewat surat, ya, jangan-jangan cinta hanya lewat kalau zaman sekarang HP, ya. Ya, yang cinta memang HP-nya, ya, tidak, ya, tapi nyatakan, temui, ya. Nanti orang itu akan bagaimana yang jomblo ini, ya. Saya ngomongin waktu kok diajari pacaran, tidak diajar pacaran, tapi diajari menyatakan, ya, menyatakan satu. Kalau mencinta, tapi menyatakan itu. Jangan nyatakan cinta, memang aku berani menyatakan cinta, ya, tapi pada si A, si B, si C, waduh, ini bukan cinta lagi ini, ya, itu namanya rayuan gombal, ya. Tapi mari kita berada di dalam sesuatu yang Tuhan berikan, yaitu dasarnya adalah yang lapar dan haus akan kebenaran, ya, haus akan kebenaran. Benar tidak kita mempunyai hubungan yang benar tidak? Kalau punya hubungan yang benar ini, kebahagiaan itu akan mengikuti, ya. Sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan ada dua contoh, ya. Harta tidak bisa memberikan kebahagiaan. Tadi yang satu sepeda motor, anak diberikan sepeda motor malah bolosan, ya. Anak diberi HP malah pacaran, malah hubungan dengan bukan orang yang baik, malah hubungan dengan orang-orang yang ya begitulah, ya. Tapi saya katakan di sini, mari kita menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekaliannya itu apa? Sandang, papan, pangan, ya. Jangan kita mencari tambahannya dulu, tapi mencarilah kebenarannya dulu, ya. Kebenaran yaitu Tuhan Yesus. Carilah kebenaran dulu, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Sekaliannya itu apa? Yaitu sandang, papan, pangan, dan sebagainya. Puji nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah boleh melimpah buat kita pada pagi hari ini, ya. Puji nama Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah, ya, melimpah buat kita semuanya, sehingga kita boleh mengalami kebahagiaan yang Tuhan siapkan, kebahagiaan yang Tuhan rindukan, ya. Yang sudah bersuami istri, apakah kita sudah menyayangi istri kita? Apakah kita sudah mengasihi istri kita dengan segenap hati, ya? Istri, apakah sudah tunduk pada suami? Ya, puji Tuhan. Saudara, pada saat kita bersama dengan istri, mungkin kita merasa kurang ini, kurang itu, ya, pada saat bersama. Tapi nanti kalau ditinggal semua sama istri, ya, baru merasakan perbaikannya
betapa luar biasa ya. Saya punya pengalaman sedikit ya, banyak sebenarnya, tapi saya ceritakan sedikit ya. Di gedung kamar saya itu saya serahkan untuk dipakai oleh BPA ya. Kamar saya dipakai oleh mereka, jadi tidak apa-apa, saya boleh. Jadi kalau saya datang ke sana, karena saya perlu istirahat, dan itu nyetirnya ngantuk ya, saya perlu istirahat. Tapi nyonya saya tidak bisa tidur di tempat yang kecil. Wah, ya, bagaimana komitmen, mempunyai hati pengorbanan ya. Waktu itu saya tidur ya, nyonya saya di luar. Kemudian saya bilang, saya panggil, ayo masuk tidur ya. Ternyata belakangan baru saya tahu, nyonya saya di luar menangis. Mungkin ya, yang saya rasakan begini, dia kan tidak bisa tidur di tempat yang kecil, sedangkan tempat itu saya tempati. Jadi dia berkorban. Pikirnya nanti saya nyetir ngantuk ya. Jadi nyonya saya yang tidak tidur ya, padahal dia mungkin ngantuk. Dia nangis di luar. Waktu saya panggil, dia usap air matanya masuk, jadi saya tidak tahu. Ya, begitulah saudara-saudara, pengorbanan. Mungkin saya juga berkorban buat dia, tapi dia juga berkorban buat saya. Begitulah untuk menjalin satu kebahagiaan. Ya, dia rela untuk menyerahkan ya, atau rela nggak istirahat ya, supaya saya istirahat. Mungkin pada satu kesempatan, apakah kita sudah berbuat mengasihi istri kita, kita sudah mengasihi suami kita ya. Kiranya kalau kita mempunyai lapar dan haus akan kebenaran, Kristus akan ada dalam kita, dan kita akan mempunyai kasih Kristus itu, dan damai sejahtera itu akan mengikuti kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Ya Tuhan, mohon tangan kasih-Mu menjamah kami. Rahasia ini besar, karena rahasia ini sebenarnya antara Kristus dan jemaatnya. Tolong kami Tuhan, supaya kami mempunyai kasih kepada Tuhan, supaya kami mempunyai kasih kepada Kristus, sehingga ibadah kami benar-benar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan yang Tuhan rindukan itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengalami damai sejahtera. Seluruh jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengalami kebahagiaan. Seluruh rumah tangga mengalami kebahagiaan, karena Kristus ada di dalam tiap-tiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menjelaskan, Roh Kudus menyampaikan lebih jelas dari apa yang telah Hamba sampaikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah menyelesaikan serangkaian ibadah. Ya Tuhan, Hamba berdoa untuk hamba-Hamba-Mu yang sudah terlibat, baik singer, songwriter, WL, Tuhan, pemain musik, soundman, Tuhan, semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh peralatan yang kita pakai, Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai semuanya ini. Tuhan, bahkan kami yang datang saja Tuhan, kami sangat percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia, bahwa upahnya sama saja semuanya. Tuhan, terima kasih, puji syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, Engkau menolong kami masing-masing. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, sekarang kami memohonkan, turunkan belas kasih-Mu Tuhan. Turunkan belas kasih-Mu, belas kasih dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang percaya kedangkan tangan-Mu. Haleluya. Biarlah damai sejahtera Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin.